murid yang namanya Petrus kan hebat ini kan Petrus kan nelayan, ya, nelayan nggak? Kan biasa dengan laut. Dia ngomong dengan Tuhan, kalau boleh saya bisa datang ke tempatmu, saya datang. Perintahkan Tuhan. Wah, kan dia percaya penuh, kan hebat kan? Petrus kan imannya lebih dari teman-temannya, kan? Oh Tuhan, perintahkan datang kepadamu, aku akan datang. Silakan datang Petrus. Ya keluar dari perahu. Nah, saya tanya, waktu Petrus berjalan di atas air, dia belajar kepada penulis Koping Hung nggak? Atau Ganesha itu, supaya belajar King Kang, gimana tenaga dalam, Tai Chi, terus bisa berjalan di atas air. Ada kompetensi nggak Petrus berjalan di atas air? No. Nah, saudara, pelayanan dalam gereja itu kadang-kadang kita anggap kita mampu lakukan, kita lupa. Saudara, itu bukan cara manusia. Itu bukan respon kita pada manusia. Kita merespon kita pada Tuhan. Nah, kalau kita tahu respon pada Tuhan yang memiliki semua kemampuan dan keahlian dan semua diciptakan Tuhan, saudara, Petrus berjalan karena diperintah oleh Tuhan. Datanglah ke sini. Keluar dari jalan. Dia tidak pernah training ikut perguruan Sholing Pai, Butong Pai dan yang Pak Pai gitu kan. Dia nggak bisa jalan di atas, nggak bisa dia. Tapi hari itu, malam itu dia waktu disuruh datang, dia berjalan keluar dan dia bisa. It is not competence, it is confidence. Nah, saudara, dunia inilah yang dimiliki oleh orang-orang Pentakosta dan karismatik, yang tidak dimiliki oleh orang-orang Injili dan Reform. Maaf, saudara. Kita terlalu berteoritis dan kita tidak bisa melakukan ini. Petrus bisa jalan. Orang Farisi nggak bisa, ahli Taurat nggak bisa. Dia mikir dulu, gimana air ini harus bijinya berapa ya, berat jenisnya. Kalau saya sekian ton kena, udah harus pakai ini, pakai alat dulu, pakai ini. Terus kita dikasih gas dulu dari supaya jalan. Kan pikiran manusia gitu kan, bisa berjalan bisa, tapi apa? Dengan ilmu pengetahuan, begini. Enggak, ini nggak ada ilmu pengetahuan, langsung aja jalan ya. Jalan pada Tuhan Yesus, tiba-tiba angin besar, ombaknya naik, khusus. Begitu matanya nggak Tuhan Yesus, dia lihat kan anginnya dengan dia, gitu kan, dia. Nah, waktu dia lihat itu, apa yang terjadi? Dikatakan kita, Petrus itu tenggelam. Confidence yang tidak ditempatkan pada persepsi yang betul dan melihat pada yang salah, akhirnya imanmu pun gagal. Jadi confidence pun tidak menjamin keberhasilan di dalam pelayanan. Saudara, jatuh ini. Tuhan tolong. Kok Tuhan tolong ngapain kamu? Kamu kan nelayan. Renang dong. Duh, betul nggak? Coba saudara pikir, Petrus itu nelayan. Dari kecil dia bisa nyebur, mau kayak batu, kayak kodok, kayak apapun dia bisa. Mau lumba-lumba dia bisa gitu kan. Waktu dia tenggelam, kan tenggelam cuma segitu doang kan. Kan dia sih biar renang kan. Wah, kan bisa harusnya. Dia tenggelam. Kenapa dia tenggelam? Saudara, karena imannya tidak berfungsi lagi. Iman tidak berfungsi, confidence itu kompetensinya juga nggak berfungsi. Dia harusnya bisa renang, tapi nggak bisa karena ketakutannya lebih besar. Kemampuannya tertutup semua dengan ketakutan. Dan yang punya Tuhan, tolong. Terus Tuhan Yesus tolong kan? Nah ini perhatikan, Tuhan Yesus tolong ini. Nah ini yang selanjutnya yang kedua ini kan, Tuhan Yesus tolong. Diangkatlah Petrus. Terus Tuhan Yesus mengatakan, kamu kayak gini lemah iman gimana? Ayo, ditarik. Nah waktu ditarik Tuhan Yesus digandeng, bisa berjalan lagi nggak Petrus? Bisa, tapi dengan siapa? Dengan Tuhan. Nah iman yang berserta Kristus inilah ombak badai apapun terlewati semua. Jadi saudara begini, pelayanan itu bukan bergantung pada kompetensi kita, bukan bergantung pada confidence kita, tetapi apa? Hadir nggak Kristus dalam hidup? Dan itu lebih segala-galanya dari segala kemampuan kepercayaan kita. Jadi bukan saya diselamatkan karena iman saya, yakin, kalau saya nggak yakin nggak bisa. Kamu berdoa pasti sembuh, yakin nggak sembuh, kurang iman kan?
Ini bukan soal kurang iman. Yesus menyertai saya di saat-saat saya lemah, dan dia memperkenalkan dirinya, keindahan, keagungan karakternya. Saya menjadi sabar, saya bisa mengerti, dan banyak hal yang saya bisa lakukan di situ. Ya. Nah, surah ini berarti ada dua natur, ya, dua natur. Jadi natur natural dan supranatural. Nah, pelayanan itu ada dua natur. Natural artinya apa? Bisa ditangani dengan hal-hal yang sepele, yang begitu bisa. Tapi untuk pelayanan mengembangkan hati manusia, merubah hati manusia, saudara tidak mungkin saudara bisa melakukan dengan perkara apapun di gereja. Mau pelayanan doa, tidak akan bisa. Tidak mungkin. Doa tidak pernah bisa mengubah hati manusia. Kerajinan kita nggak bisa mengubah hati anak kita. Nah, saudara, di sini yang tadi Christ-centered, chosen, and covenant. Nah, ini yang bisa mengubah semua. Jadi calling kita, kompetens kita, confidence kita bagi dunia sangat dibutuhkan. Nah, di dalam gereja itu merupakan alat Tuhan dan bukan esensinya. Esensinya adalah Christ presence in your life. Jadi hadirnya Tuhan dalam hatimu. Itu kunci. Jadi Tuhan kadang-kadang tidak memberikan kemampuan untuk bisa berjalan. Saya nggak masalah, saya tenggelam, kemudian saya nggak bisa mati, nggak apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan berserta saya dan saya masuk surga. Saya tidak tolong dari penyakit saya, kemudian mendapatkan penyakit, kemudian saya mati. Terus kemudian saya lihat mama saya sakit itu, makanya dia meninggal. Oh Tuhan, mengapa Tuhan seperti ini? Kenapa Tuhan? Di mana kuasa-Mu Tuhan? Nah, kita sedang menghina Tuhan. Kita sedang memberontak pada Tuhan pada saat kita mengatakan kalimat-kalimat itu. Karena tidak ada yang bisa mengerti ini kecuali kuasa Tuhan. Jadi Yesus mengatakan kalimat pertama untuk memberitahu keberadaan Dia. Yang kedua adalah berkaitan dengan waktu manusia bisa melayani dan dia bisa jatuh karena tidak memandang Tuhan. Nah, di sini Tuhan memberikan confidence yang benar di dalam pribadi Kristus. Di situ kompetensi kita akan benar kalau kita tahu bahwa bukan saya melakukan, bukan saya melayani Tuhan, tapi Tuhan yang melayani saya. Dan pelayanan Tuhan itulah membuat saya bisa melayani. Semakin saya melayani, semakin saya tahu, oh luar biasa yang Tuhan mau pakai saya. Semakin saya bisa mempersembahkan, saya semakin miskin di hadapan Allah. Nah, itu perasaan orang yang benar di dalam Tuhan. Bukan semakin mempersembahkan. Tahu nggak, gereja ini kalau nggak ada aku ya, nggak bisa. Kamu nanti kalau penghakiman dicek Tuhan, mati. Nah, saudara, itulah sulitnya waktu kita memberikan prinsip leadership. Leadership bukan soal organisasi. Kenapa saya jelaskan ini adalah satu prinsip rohani yang betul-betul dibangun. Kalau tidak, kamu bangun atasnya itu nggak ada gunanya. Kalau nggak ada prinsip-prinsip ini, kita nggak ada gunanya. Tenggelam seperti Petrus. Nah, sekarang Elia, contoh ya, tidak ada waktu sedikit. Kita tanya Elia. Dan murid Tuhan Yesus, Elia sudah tahu tadi udah cerita. Murid Tuhan Yesus saja. Nah, Tuhan Yesus kan mengutus muridnya kan, ayo kamu ke sana, 70 orang. Ya, perintahkan nama Tuhan, buatlah mujizat. Terus mereka melakukan. Mujizat terjadi. Wah, mereka senang kan, luar biasa ini. Terus kemudian mereka mengusir setan, gitu kan? Bisa. Terus ada satu kejadian, murid-murid semua ke sana, nggak ada yang bisa mengusir setan itu. Kenapa? Sudah tahu. Sudah cuma satu perkataan Tuhan Yesus. Oh, kalau begini nih, kamu harus berdoa berpuasa. Apa artinya doa puasa? Ini bukan puasa, bukan sesuatu yang diberikan padamu. Sebenarnya jadi murid-murid waktu bisa membuat mujizat A, B, C, D, dia merasa apa? Loh, ini loh saya. Berarti saya bisa ini. Berarti saya mampu ini. Nah, dia kerjakan. Terus begitu setan itu diizinkan Tuhan untuk melihat setan yang tidak bisa diusir dengan kekuatan iman mereka. Kamu dan aku sama, sama berdosanya. Bingung kita yang mengusir setan, gitu kan? Orang Papua mengusir orang kerasukan setan di Papua, ya kan? Roh perjinan ditangkil, roh perjinan ditangkil. Setannya ngomong begini. Perkataan setannya tahu nggak? Kamu dan aku sama-sama perjinan. Karena pendeta ini istrinya 4. Dia ngusir setan, istrinya 2. Berarti kan lebih setanan kamu daripada setan dia, gitu kan? Ya
setannya tambah senang koncoku datang gitu kan. Wah, malah dia mau dicekik dan perempuan itu dia lari terbirit-birit, nggak jadi musir, dia diusir setan. Itu di Misia yang terjadi seperti itu. Nah, saudara, berarti di sini kita melihat kalau kita perhatikan murid-murid Tuhan Yesus tidak bisa melakukan mengusir setan. Kenapa? Karena mereka terlalu percaya diri, tidak bergantung kepada Tuhan. Langsung gagal. Itu terjadi dengan Daud meminta dia menghitung tentaranya. Salomo juga sama. Saudara, dosa Salomo itu yang paling hebat adalah dia menimbun kekayaan kekuasaan untuk menopang dia semua. Daud itu menghitung tentaranya. Dan dia merasa nyaman dengan apa? Oh, tentara saya nyaman. Aduh, saya nyaman ya. Kenapa gerejanya kalau uangnya banyak di bank kita nyaman? Saudara, itu menista Tuhan. Itu dosa-dosa menista Tuhan. Daud waktu menghitung tentara dan semua harta kekayaannya, Tuhan mengatakan dosa dia berzina itu lebih dosa ini. Karena itu berhala. Saudara, kadang-kadang kalau kita nggak rohani melihat ini kayaknya biasa. Ini enggak, ini dosa yang sulit sekali. Dosa yang begitu puncak adalah menggantikan Allah, bukan sandaran saya dan kita bergerak. Kita ganti Allah dengan apa? Nyaman kita, uang kita, semua. Saudara-saudara menyembah berhala. Kalau mau perdalam, baca bukunya di Motikara. Ya, oke, kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur hari ini biarlah Engkau memberitahukan kepada kami bahwa kami adalah manusia yang dilahirkan dari roh dan firman yang kekal, air hidup. Dan hari ini Tuhan, biarlah kami terus belajar untuk mengenal prinsip-prinsip kerajaan hati Tuhan yang begitu indah. Dan kami belajar untuk tidak menyandarkan hidup kami bergantung kepada dunia ini dan segala isinya, tapi benar-benar panggilan Tuhan, perjanjian Tuhan dengan kami, dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Dan disitulah kami terus menapak hidup kami dengan sukacita yang besar dari Tuhan. Walaupun kaki tangan kami sulit sekali untuk mengikuti roh Tuhan, daging kami selalu memberontak, tetapi roh kami Tuhan mengajar kami untuk menyalibkan daging kami bersama Tuhan, memikul salib setiap hari dan mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hati kami dan pimpinlah minggu selanjutnya dengan hati yang penuh sukacita mendengarkan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Kalau ada pertanyaan